warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junidar Mesrawati Gula dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah yaitu Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Baik, langsung saja. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka ditentukan 1. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. 4. Total pajak yang diterima pemerintah atau negara. 5. Yaitu gambar kurvanya. Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka kita pertama-tama mari tentukan beberapa konsep dasar, yaitu 1. Permintaan diwakili oleh persamaan P sama dengan 12 dikurang 2Q. 2. Penawaran atau diwakili oleh persamaan P sama dengan 3 ditambah Q. 3. P adalah harga barang. 4. Q adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam persamaan di atas, QD adalah 12 dikurang 2Q, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan QS adalah 3 tambah Q, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. Dalam persamaan tersebut, kita dapat menyederhanakan persamaan dengan menggabungkan koefisien Q yang sama. Jadi, kita mendapatkan persamaan 12 kurang 2Q sama dengan 3 tambah Q. Kemudian kita dapat mengatur persamaan tersebut untuk menyelesaikan nilai Q, yaitu 12 kurang 3 sama dengan 2Q tambah Q. Hasil yaitu 9 sama dengan 3Q. Jadi hasil dari 12 kurang 3 sama dengan 2Q tambah Q yaitu 3. 2. Besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Pajak per unit yaitu sama dengan 25%. Nomor 2 yaitu besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Pajak per unit yaitu sama dengan 25%, yaitu 0,25 kali 6 yaitu 1,5. Pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 1,5. 3. Total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Q sama dengan 3, 1,5 kali 3 sama dengan 4 kali 4,5. 4. Total pajak yang diterima pemerintah dan atau negara. 4,5 tambah 4,5 yaitu sama dengan 9. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 kurang 4Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 tambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. 1. Yaitu keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar sesudah subsidi, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, jumlah subsidi dibayarkan oleh pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah ini, mari kita terapkan beberapa konsep ekonomi dasar. Pertama, kita memilih persamaan permintaan dan penawaran sebagai berikut. Fungsi permintaan P sama dengan 80 dikurang maksudnya 4Q fungsi penawaran. P
Pi sama dengan 20 tambah 2Q. Bagian A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. 80 dikurang 4Q sama dengan 20 tambah 2Q. 80 dikurang 20 sama dengan 2Q tambah 4Q 60 sama dengan 60Q sama dengan 10. Pi 80 dikurang 4 per 10. Pi 80 dikurang 40 Pi sama dengan 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Pi sama dengan 40 dan Q adalah 10. Bagian B, keseimbangan pasar sesudah subsidi. 40 kurang 5 sama dengan 35. Harga yang diterima oleh produsen tetap 40. Keseimbangan pasar setelah subsidi adalah Pi sama dengan 40 dan Q sama dengan 10. Bagian C, subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Perbedaan harga kali jumlah barang sama dengan 0. 5 kali 10 sama dengan 50. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, 1 sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G sama dengan 400, T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapat keseluruhan dalam perekonomian ini. Berapa besar belanja konsumsi, berapa besar nilai investasi. Untuk menghitung tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dan perekonomian tertutup, kita dapat menggunakan model pendapatan nasional atau pendapatan seluruh dalam suatu perekonomian. Dalam model ini, pendapatan keseluruhan sama dengan total belanja dalam perekonomian yang terdiri dari belanja konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor dalam perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, net ekspor sama dengan 0, sehingga kita hanya perlu mempertimbangkan C, I, G, dan T. Variabel yang telah diberikan adalah C sama dengan 300 ditambah 0,60 Y, I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y, G 400 tambah sama dengan 300. Untuk menghitung tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dan perekonomian tertutup, kita dapat menggunakan model pendapatan nasional atau pendapatan seluruh dalam suatu perekonomian. Dalam perekonomian tertutup, kok sama? Untuk menghitung tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan, kita harus mengekspresikan Y dalam persamaan. Y sama dengan C tambah 1 tambah G kurang T. Y 300 tambah 0,6 YD tambah 150 tambah 0,5 Y tambah 400 dikurang 300. Y 850 tambah 0,60 Y tambah 0,5 Y. YD sama dengan Y kurang T. YD sama dengan Y sama dengan dikurang 300. Y sama dengan 850 tambah 0,60 Y 300 tambah 0,15 Y. Y sama dengan 850 ditambah 0,60 Y dikurang 180 ditambah 0,15 Y. 0,85 Y sama dengan 670. Jadi Y sama dengan 670 per 0,85 Y sama dengan 788,24. Besar belanja konsumsi adalah C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD.
C sama dengan 300 ditambah 0, 60 per 788,24 dikurang 300. C 300 ditambah 0,60 per 488,24. C sama dengan 300 ditambah 292,94. Besar belanja konsumsi adalah sekitar 592,94. Besar nilai investasi adalah I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. I sama dengan 150 ditambah 0,15 kali 788,24. I sama dengan 150 ditambah 118,236. I sama dengan 268,24. Jadi besar nilai investasi adalah sekitar 268,24. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q2 dikurang 24Q ditambah 204. Untuk menentukan tingkat produksi di mana biaya total minimum, kita perlu mencari turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap jumlah produksi dan pengaturnya sama dengan 0, yaitu C sama dengan Q2 dikurang 24Q tambah 204. C sama dengan 2Q dikurang 24. 24 dikurang 2Q dikurang 24 sama dengan 0. 2Q sama dengan 24. Q sama dengan 12. Jadi pada tingkat produksi 12 unit, biaya total ini minimum. Biaya ini minimum. C sama dengan 144 dikurang 288 ditambah 24. C sama dengan 60. Biaya total minimum adalah 60. C untuk menghitung biaya tetap biaya variabel, biaya rata dan biaya variabel rata-rata lah. Kita dapat menggunakan rumus-rumus berikut. AFC sama dengan Q2 dikurang 24Q per Q. AFC sama dengan 204 per Q. AFC sama dengan 204 per 12. AFC sama dengan 17. Untuk menghitung biaya marginal saat produksi dinaikkan 4 unit, kita dapat menghitung turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap jumlah produksi dan mengevaluasi pada tingkat produksi yang baru. C sama dengan 2Q dikurang 24. MC sama dengan dis per dik Q sama dengan 2. Jadi biaya marginal adalah 2 jika diproduksi dinaikkan 4 unit. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q2 ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q3 dikurang 8 Q2 tambah 57 Q tambah 2. Itulah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. R sama dengan 0,5 Q 2 ditambah 45 Q. C sama dengan 0,25 Q 3 kurang 8 Q 2 ditambah 57 Q tambah 2. Jika dihasilkan dan terjual 20 unit, maka Q sama dengan 20.
Jika dihasilkan dan terjual 30 unit, maka Q sama dengan 30. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaaf dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Hey ya Allah.